Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan menindaklanjuti video saya yang sebelumnya tentang ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara, menjelaskan prosesnya, lalu kita akan mempraktekannya caranya gimana. Jadi di sini full tentang keterangan kelanjutan dari video sebelumnya, dan ini adalah tata cara yang lengkap yang akan saya jelaskan di sini ya. Disimak baik-baik, tonton sampai habis. Nanti ada dua versi, satunya versi santai dan satunya versi sehari full. Jadi ada dua versi nanti. Oke, untuk tata cara yang pertama, kelanjutannya adalah kita mungkin setelah sholat mau bermeditasi ya, atau mencari ketenangan di waktu senggang gitu ya, lalu kita melakukan meditasi. Tapi sebelum meditasi kita harus menerima membuka diri dulu untuk siap menerima. Jadi keterangan di sini adalah kita harus tarik nafas dalam-dalam sambil melebarkan tangan seperti ini, lalu ucapkan tentang kamu menerima. Jadi saya contohkan seperti ini: saya menerima segala energi positif dari alam semesta ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita melebarkan tangan, tarik nafas, lalu tahan nafas, lalu mengucapkan seperti itu, lalu hembuskan lagi. Yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah kita tarik nafas, tahan, lalu kita mengucapkan saya menerima anugerah dari Tuhanku, atau kamu bilang aku menerima sesuatu kelebihan dari Allah, atau aku menerima segala hal positif dari Allah Tuhanku, atau seperti itulah. Contohnya seperti itu. Nanti reaksinya adalah dada kalian akan terasa terbuka, atau ada reaksi-reaksi tertentu sesuai karakter kamu sendiri. Jadi tarik nafas sambil melebarkan tangan, lalu tahan, lalu mengucapkan kalimat itu dua kali saja tentang alam dan tentang Allah. Jadi kata-katanya kan enak. Jadi saat video sebelumnya saya menjelaskan tentang harus minta izin dulu kepada Tuhan. Jadi video ini saya akan menjelaskan tentang kamu harus menerima, siap membuka diri untuk menerima. Setelah itu lakukan meditasi. Meditasinya di sini yang jelas tidak ada unsur untuk kita menjadi beban. Jadi mau posisi seperti apapun, yang penting kamu rileks, kamu nyaman, kamu tenang, agar tidak ada beban gitu ya. Terserah mau kamu duduk seperti apapun, terserah, yang jelas kamu rileks. Dan amalan untuk meditasinya adalah ini: Hu Allah ya batin. Jadi lakukan itu terus, sebutkan itu terus, ucapkan itu terus. Cuman tata cara untuk mengucapkannya adalah kita tarik nafas sambil bilang hu, lalu tahan nafas, lanjutkan lagi ucapannya adalah Allah ya batin. Jadi gitu, ditarik hu, tahan nafas, ucapkan Allah ya batin, setelah itu hembuskan. Nah, lakukan itu berulang kali. Jadi di sini tidak ada unsur kita harus mengucapkannya berapa kali dan kita harus berapa lama untuk melakukan ini. Nggak ada, yang jelas serela kamu, senyaman kamu, setenang kamu. Pengen sudah ya sudah, pengen lanjut ya lanjut. Jadi proses santainya seperti itu untuk melakukan itu, tapi sambil menjamkan mata dan ucapkan dalam batin. Oke. Dan di situ saya jelaskan lagi, saat kamu menjamkan mata seperti ini, mungkin ada cahaya seperti kunang-kunang atau cahaya kecil-kecil, atau kamu ingin menerobos terus, itu menurut saya malah kurang baik. Jadi kamu malah ibaratnya konsentrasimu ada pada cahaya kecil-kecil itu, atau kamu ingin menerobos terus ke suatu kegelapan itu. Jadi hal seperti itu harusnya kalian hindari. Yang baik menurut saya adalah kamu pejamkan mata aja, udah lakukan sesuai anjuran itu, jangan fokus ke lain-lain. Tapi di sisi lain, mungkin saat kamu memejamkan mata, mungkin nanti akan ketemu suatu cahaya yang besar atau suatu sosok makhluk gaib apa gitu kak. Jadi keterangan di sini adalah cahaya itu saat ada cahaya atau kembaran kamu atau yang berwujud seperti kamu harus menariknya, harus menyedotnya. Itu jika terjadi pada kamu, jika tidak juga nggak apa-apa. Dan saat ada sosok yang lain, mungkin berbentuk seperti ini atau berbentuk seperti ini, kebanyakan itu adalah perwujudan dari pendamping kamu. Jadi santai saja untuk menanggapi reaksi seperti itu, santai saja, kecuali kamu saat bertemu dengan cahaya yang sangat besar yang
memang sangat bercahaya, bukan cahaya kecil-kecil seperti kunang-kunang itu, kamu berusaha untuk menariknya untuk ke dalam tubuh kamu. Jadi ditarik, lalu kalau ada sosok kembaran kamu atau sesuai mirip wajah kamu itu, kamu juga menariknya. Di situ ada manfaatnya tersendiri. Dan yang cara kedua sama halnya, cuman di sini kita lebih fokusnya seperti ini. Tata caranya bermeditasi sama, mengucapkannya amalan juga sama, tapi kita mulainya waktu habis subuh. Setelah subuh kita melakukan meditasi sampai zuhur. Setelah zuhur kita sholat, lakukan lagi sampai asar. Setelah asar kita lakukan lagi sampai maghrib sampai isya. Setelah isya kita lanjut lagi sampai subuh. Jadi sehari full. Prosesnya lebih cepat. Jadi ada yang kurang jelas nanti atau penyampaian saya kurang lengkap bisa komen. Dan setelah itu cara mempraktekannya itu setelah kita lakukan ini mungkin 2 hari atau 3 hari atau 4 hari atau seminggu, kita praktekkan ke suatu tempat yang ada makhluk gaibnya. Yang pasti jangan ke tempat yang angker atau rumah yang berpenghuni setan seperti kuntilanak, gendong, jangan ke situ. Untuk anjuran saya mungkin langsung saja ke tempat petilasan, ke tempat makam atau candi. Di situ pasti ada makhluk-makhluk yang positif karena tujuan kita memang positif. Dan di situ pasti ada penjaganya. Semisal kalau kita di candi atau petilasan tentang kerajaan Jawa itu pasti ada macannya atau ada naga di dalamnya seperti itu. Tapi kalau kita di makam wali atau makam kerajaan, mungkin di makam wali ada seorang yang seperti ini. Mungkin di makam orang kerajaan pasti ada sosok penjaganya seperti ini, entah tinggi besar atau merupakan raja atau dan lain-lain. Jadi kita malah enak. Memang benar-benar di situ adalah makhluk yang positif gitu loh. Ya mungkin ada kesempatan untuk makhluk negatif juga ada, tapi lebih besar kesempatannya untuk makhluk yang positif daripada kamu ke rumah angker atau jembatan yang angker gitu kan. Mempraktekannya seperti itu. Dan pertama-tama adalah saat kamu sudah ke tempat itu, kamu akan merasakan di suatu titik di mana di tempat itu ada titik tertentu yang kamu merasakannya bahwa sepertinya ini ada aura atau energi, atau kamu merasakan kejanggalan. Nah, mungkin reaksi pertama kamu saat proses pembukaan mata batin kamu seperti itu. Mungkin gini, setelah reaksi itu mungkin ada sekilas tentang bayangan. Setelah proses itu mungkin akan ada lagi tentang kamu bisa melihat dengan jelas, tapi itu seperti transparan. Jadi jelas, cuman gitu kayak wujudnya itu kayak transparan, kayak tembus pandang itu, tapi memang ada di situ. Dan selanjutnya mungkin prosesnya sesuai karakter kamu sendiri gitu ya. Jadi tetap sesuai karakter kamu sendiri. Ada yang kurang enggak? Maksudnya ada yang kurang paham enggak tentang proses ini dari kita meditasi dari versi ke-1 dan versi kedua, dan lalu cara mempraktekannya. Jadi seperti itu, tentang full penjelasan lengkap tentang membuka mata batin kita agar bisa jadi kita mempelajarinya atau teorinya atau prakteknya sesuai amalan tentang pembelajaran. Pertama kan kita minta izin dulu pada Allah, ya Allah izinkanlah mata batin ini terbuka. Yang kedua, kamu tarik nafas dalam-dalam, bentangkan tangan seperti ini terbuka, tahan nafas, lalu kamu menerima sesuatu atau anugerah dari Allah. Lanjutannya, kamu menerima segala energi positif dari alam semesta ini. Reaksinya entah di dada, di wajah atau di tangan pasti ada. Jadi kamu meminta izin dan kamu juga harus siap menerima. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah dengan meditasi seperti itu tadi. Langkah ketiganya kita praktekkan langsung di suatu tempat yang memang benar-benar positif gitu ya. Jadi di sini jelas. Dan untuk hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di komentar. Yang jelas ini sangat simpel, lakukan sesuai keinginan kamu. Yang mau yang cepat ya tadi seperti yang saya sarankan di versi kedua. Kalau mau santai sambil menikmati proses di langkah pertama tadi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.